Halo Sobat Otomotif Traveling, sekarang saya sudah bersama Mas Yongki Kristanto dari Petrol Mountain. Apa kabar Mas? Sehat Mas. Sehat ya? Sip, sekarang mantap. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Yongki tentang MTB utamanya untuk para pemula. Saya kan pemula nih Mas. Ya oke. Mau main-main MTB gitu lah sepeda. Kira-kira apa aja yang harus diperhatikan Mas? Oke, di MTB sendiri banyak genrenya. Macam kalau di off-road ada speed off-road, ada adventure off-road, ada rock crawling. Sama di sepeda juga ada beberapa genre. Ada downhill yang dari atas ke bawah, turunan, full turunan, ada enduro, kombinasi turunan, dominan turunan, ada nanjaknya dikit, ada juga trail bike. Trail bike ya kayak kita main banyak nanjak, banyak turun. Terus ada lagi cross country kayak belusukan gitu, ada juga dibalapin, XC race. Terus ada juga derjam. Nah, baik lagi kalau pada umumnya orang Indonesia pertama main sepeda biasanya XC dulu. XC paling umum lah orang. Sepedanya bisa hardtail, bisa full sus, paling terjangkau. Nanti setelah itu nanti bertahap dia naik. Kalau dia misal lebih suka banyak turunan, nanti dia akan bertahap naik ke trail atau enduro. Dan nanti tergantung mau main di mana, karena di Indonesia banyak banget dan komunitas juga banyak mau main kemana. Tapi paling utama ketika kita main sepeda, peralatan safety-nya ya. Yang utama kita harus pakai helm. Itu pemula juga harus pakai ya? Harus, karena helm ini pelindung kepala, karena kita nggak tahu. Kita nggak pernah tahu kapan mau jatuh gitu ya? Iya, bukan soal nggak ada polisi, tapi kita melindungi kepala nih. Kalau kepala kita jatuh ya minimal ada helm mengurangi risiko cedera otak. Dan helm sepeda dirancang ketika dia kena impact atau benturan itu dia akan pecah atau retak. Tapi justru, dalamnya itu harus diganti. Kedua, sarung tangan. Jadi kalau ini pertama buat kenyamanan, karena tangan kita berkeringat. Jadi ketika kita main sepeda keringat ini nggak licin ya di gripnya. Jadi sarung tangan itu sebenarnya biar nggak licin ya, biar nge-grip. Dan kedua kan kalau kita ada kotoran apa juga nggak langsung nggak licin, nggak lumpur, kan masih ada, ini ada teksturnya kan. Terus kedua sepatu ya, berapa ada yang pakai sendal sih tapi nggak rekomen karena ya licin, karena kan pedal kita bisa terpleset ya, itu bahaya. Kalau untuk pemula sepatu minimal kayak gimana Mas? Kita balik lagi ke pedalnya. Di MTB ada dua jenis. Yang ini yang paling umum ini pedal flat. Jadi ada bentuknya memang kotak datar gini. Terus dia ada kayak pinnya, kayak paku-pakunya. Emang ada beberapa sepatu khusus buat MTB. Tapi kalau pakai sepatu sneaker atau sepatu skateboard tuh bisa, dia penting alas datar dan karet bahannya. Biar nggak licin. Tujuannya pas ketika kita napak di sini nggak kepreset kita. Jadi untuk pemula cukup sepatu sneaker. Ya cukup lah, karena kan nggak terlalu banyak turunan, atau karena kalau asal ngegrip ya. Beda kalau kita udah main turunan, dan itu dia sepatunya bener khusus karena lebih licin. Terus tambahan lagi kacamata ya, sunglass atau kacamata apa buat olahraga. Tujuannya apa? Biar kita nggak kena debu atau kena ranting ketika kita main di belusukan gitu. Itu minimal. Lengkapnya sih ada kalau yang udah main serius baru nambah serius, ada knee protector, ada elbow protector, atau safety belt, tapi itu opsional. Yang umum itu aja udah cukup. Helm, sarung tangan, sepatu, kacamata, itu wajib. Kalau untuk pemula milih sepedanya gimana Mas? Pemula biasanya sekarang kita nggak tahu nih antara bener suka sepedaan atau cuman ikut hype-hypean aja ya? Lagi hype-nya apa gitu. Musiman. Kalau sekarang kan musimnya beda lipat. Biasanya kalau udah main beda lipat, udah main di kota-kota, udah bosen, masuk ke hutan, wah seru nih. Nanti dia akan beralih ke sepeda yang jenis mountain bike. Umumnya orang Indonesia akan beli ke XC Trail. XC Trail di sepedanya biasanya jarak main sepedanya travelnya di antara 100 mili sampai 120. Dan belakangnya biasanya rigid, gak ada shocknya. Oh, belakangnya rigid. Berarti ini yang harganya masih paling entry level lah gitu loh. Nanti dari sana nanti bertahap dia. Nanti ketika dia udah main serius akan beralih yang lain. Mas Yongki, kalau untuk pemilihan trek pemula gimana Mas? Oke, kalau pemula kan biasanya kan belum banyak paham soal trik atau teknik sepedaan. Betul. Terutama untuk ketemu obstacle atau ada jampingan, ada dropan, ada gap, macam-macam. Nah makanya kalau buat pemula ya gue santai aja lah, nggak usah terlalu buru-buru nyobain apa, karena kejadian banyak orang nggak tahu teknik untuk loncatin atau ada road gap, ada jampingan yang ada cilaka karena penasaran kan, wah seru kayaknya nyoba nih, lihat orang kayaknya gampang dicobain, padahal itu kan juga ada urutannya lah, berarti juga belajar, ada SIM A, SIM B juga bertahap kan naiknya kan. Treknya tadi yang normal-normal aja lah, kalau nanjak pun juga nggak usah yang ekstrim tinggi banget, kalaupun ketemu turunan juga nggak usah banyak obstacle, asal bisa kontrol sepeda, karena untuk nguasain sepeda juga butuh penyesuaian cara remnya, untuk oper giginya, stangnya gimana, posisi sadelnya, posisi pedalnya, itu juga dipelajarin bertahap.
Karena jangan sampai kita naik sepeda, kita kerepotan bawa sepeda, jatuh malah kita yang jadi bahaya. Mungkin kalau ketemu yang begini ini dilewatin aja kalian untuk pemula ya? Ya, asal di rolling aja, dilewatin dulu. Gitu. Karena kan itu ada ritmenya. Mas, kita yang di Jabodetabek nih mungkin pada mau main MTB gitu, pilihannya di mana aja ya? Oke, kalau di MTB di Jabodetabek ada beberapa pilihan. Favorit tetap Bogor, karena Bogor karena dia udah dataran tinggi, banyak pilihan. Berarti kalau main dingin ya. Terus kalau ada juga di daerah Tangsel, ada JBG, ada Bukit Batu, ada JPM. Tapi kalau menurut saya salah satu trek yang favorit ya itu di Hutan UI yang kita ada di sekarang. Berarti ya. Ya. Karena apa? Karena nggak banyak tempat yang ada hutan yang bisa kita datengin kapan aja, bisa main dan pilihan treknya juga banyak karena dari komunitas sepeda pada ngerawat ini untuk sehingga treknya juga ada sign age-nya, ada rambunya, ada tandanya sehingga orang juga nggak kaget. Misal ada turunan apa nih teman-teman komunitas yang merawat UI cukup perhatian soal safety, sehingga seru lah main di sini. Berarti bisa dibilang Hutan UI ini cukup lengkap ya? Lengkap. Pemula sih cocok banget mungkin. Cocok banget, karena kan dari nyoba kalau ngelup ya kita muter aja kita bisa pilih yang 5 kilo, 7 kilo atau di atas 10. Bisa ketemu banyak danau dan banyak tempat yang kadang kalau kita lihat UI, oh nggak nyangka ternyata di situ ada tempat sepedaan. Terus yang baru mungkin di sini ada trek buat dual cross yang baru dibikin kemarin. Satu lagi pump track. Ini pump track. Ini pump track. Pump track. Berarti kita berarti kata kayak mirip-mirip kayak supercross lah. Tapi versi sepedanya berarti kali ini kayak di goes sekali dia akan ngayun, nanti sepeda akan jalan sendiri. Jadi berarti kata seru lah main di sini. Pemula kalau mau nyobain sepeda di sini cocok mungkin ya. Ya asal pelan aja, jangan over speed sih, aman sih, kontrol rem aja. Gimana kita cobain? Ayo cobain lah, langsung lah. Oke. Mas Tonjol pakai ini deh. Saya pakai ini ya. Iya. Jangan lupa helm ya ambilnya. Sip. Oke, sekarang gua mau nyobain pump track yang ada di Hutan UI. Bentar ya. Berat banget Jam. Kaget. Berat. Hah? Berat. Berat. Gigi belakangnya berat. Ya naikin lah. Iya. Oke, sekarang gua mau ke trek yang kedua, namanya Dual X. Ini yang tadi Mas Yongki bilang katanya kayak drag race gitu. Gua mau cobain langsung. Bentar nih, gua turunin dulu. Mas Yongki udah ada di atas tuh. Oke, sip. Jadi di trek Dual X ini namanya Dual X. Ini kita berdua, kayak drag race, cepet-cepetan. Kanan sama kiri dilepas berdua. Nanti di depan situ ada jumping, ada berem, terus slalom gitu lah ya. Kita cobain aja langsung lah. Sip. Ya, mudah-mudahan sih nggak jatuh. Pemula. Oke. Kita gas, bukan kita gas.
Mas. Ya. Mana? Ya. Ya, naik, naik. Naik, naik. Nah, tadi kita udah nyobain trek hutan UI, ada pump track, ada dual cross, yang di belakang ini exi loop. Lumayan capek sih Mas Yonggi ya. Kalau Iya, saya sih lumayan. capek. Mas Yonggi mungkin nggak terlalu. Itu aja. Tunggu video otomotif traveling selanjutnya. Saya mau nafas dulu, capek.